Ya, langsung saja saya mau ke Dokter Diki Budiman. Dokter Diki, melihat tadi apa ya arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa sudah dicabut PPKM-nya, namun kemudian pandemi masih belum selesai. Terlebih lagi tadi varian B7 yang saat ini sedang bikin pusing sejumlah negara sudah masuk di Indonesia. Apa respon Anda? Ya, menyambut tahun 2023 ini, kita harus ingat bahwa situasi global meskipun ada perbaikan, tapi masih ada jalan panjang ya, relatif panjang yang masih harus dilalui. Garis finish pandemi atau status akut pandemi ini belum kita lampaui. Meskipun bahwa sebagian dari negara masuk dalam kategori yang memang sudah mulai berani ya menyatakan dirinya sebagai keluar dari situasi krisis ya dengan mencabut beberapa pelonggaran ya. Saya akan sebutkan berani karena sebetulnya ya secara aspek indikator epidemiologi sebenarnya masih banyak yang harus diperdebatkan ya. Meskipun tadi Dr. Elita sudah menyampaikan di rumah sakit misalnya, tapi harus diingat dalam konteks data ini ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya. Indikator apa Dokter Diki yang menurut Anda masih perlu dipertimbangkan, Dokter? Jadi misalnya begini ya, dan pemirsa ya, misalnya bicara rumah sakit. Masyarakat kita itu menurut BPS saja di masa pandemi ini 80% itu kalau berobat ya kalau sakit maksudnya nggak ke fasilitas kesehatan karena mereka mengobati diri sendiri di rumah. Jadi indikator rumah sakit ini harus ditunjang dengan data kualitatif sebetulnya. Data kualitatif ini tadi perilaku atau yang disebut health seeking behavior. Sehingga harus sangat cermat. Kemudian juga bicara serologi survei misalnya. Memang betul angka yang penduduk yang memiliki antibodi di banyak negara sekarang meningkat bahkan di atas 90%. Tapi ingat itu juga mengindikasikan dan membuktikan bahwa banyak kasus infeksi itu nggak terdeteksi gitu. Yang dikhawatirkan tadi oleh Bu Erlina itu ya terjadi gitu. Jadi di tengah juga fakta bahwa di situasi global yang tadi disebutkan lagi BF7 antara lain ya di China itu ada 9 subvarian yang merajalela yang menjadi masalah dalam artian potensi mereka misalnya nanti bermutasi dan melahirkan varian atau varian baru bahkan. Dan di dalam negeri kita tahu selain kita ini makanya saya sampaikan pencabutan ini ya sebenarnya ya tadi saya sepakat dan Bu Ellen ya sah-sah saja pemerintah mencabut. Tapi kalau dicabutnya di Nataru lebih bernuansa politis dan ekonomis ya dibanding kesehatan. Karena Nataru itu ada pergerakan yang besar dari orang dan juga keramaian. Lebih sebetulnya elegan dan aman, relatif kecil risiko kalau dicabut sesuai perpanjangannya di 9 Januari sebetulnya. Nah di sisi lain di Indonesia cakupan vaksinasi booster kita masih rendah. Nah ini yang membedakan misalnya dengan negara tetangga apa itu Singapura ataupun Australia misalnya. Sehingga ini yang juga harus menjadi pertimbangan dalam mencabut itu sudah siap tidak, ada nggak? Jadi jangan sampai ada kekosongan dalam intervensi atau arahan atau pedoman yang menjadi acuan di masyarakat. Oke, saya ingin kembali ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, bagaimana Dr. Erlina menyikapi pemberitaan yang berangkat dari aturan yang memang sudah diumumkan oleh pemerintah ya? Ini kebijakan baru usai PPKM dicabut. Positif COVID-19 tak dilarang bepergian, Dr. Erlina. Oke, itu kan aturan pemerintah bahwa orang yang positif boleh saja bepergian. Saya kira itu sebelum aturan pun sudah terjadi di beberapa orang. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang kan orang dengan bebas bisa melakukan pemeriksaan antigen di rumah kan. Dan kalau positif nggak ada yang tahu, tidak terdaftar, tidak masuk ke Peduli Lindungi, nggak dilaporkan. Dan mereka akan sangat bebas berkeliaran. Tapi saya ingin menyatakan tadi kan Pak Ustadz juga mengatakan yuk kita saling menyayangi. Nah ini juga harusnya dipraktekkan dalam kondisi saat ini. Kita sayangi orang-orang sekitar kita, jangan sampai kita menularkan kepada mereka. Jadi kuncinya Anda tetap pakai masker. Jadi walaupun bebas berkeliaran, tetap pakai masker karena Anda menular. Jadi ini himbauan dari saya kepada masyarakat yang sama karena sesuatu dan lain hal ternyata kemudian positif,
tapi orang tidak tahu, pakailah masker. Karena mumpung Baik. saat Iya. ini banyak yang masih pakai masker, jadi tidak ada yang yang akan curiga, oh Anda pakai masker berarti Anda sakit, nggak begitu juga kan? Sekarang kan Iya, iya. orang sehat juga Oke. pakai masker. Ya, mungkin arahan juga dari Anda Dokter Diki agar kita semua tetap terjaga aman meskipun kemudian kebijakan yang diambil seperti ini. Jadi kita harus pahami ya bahwa ya sepakat tadi Pak Ustadz juga oke berpikir positif ya, optimis. Oke, Iya. namanya husnudon billah ya, sangka baik pada Allah. Tapi ingat, ada juga diingatkan bahwa tidak akan Allah mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak mengubahnya. Dan Kaum itu yang disinilah mengubahnya, peran kita, ya, mengubah dengan apa? Perilaku hidup bersih sehat, memastikan bahwa dalam komponen dari PHSM sebenarnya ibu dari PPKM itu namanya PHSM di WHO. Itu ada 6 komponen loh. Salah satunya adalah bagaimana upaya individu, masker tadi yang disebutkan dan cuci tangan. Nah, ini ada peran kita. Tetapi juga di sisi lain pemerintah jangan lupa ada peran lain, dan inilah yang artinya akan mengantarkan ya. Kenapa PPKM atau yang nanti gantinya apapun itu penting dalam masa krisis? Karena WHO mengatakan dalam kajiannya yang terakhir, ini yang akan mengawal setiap negara Baik. melampaui masa kritisnya. Baik. Iya. Baik, Dr. Diki Budiman, terima kasih atas Terima kasih banyak, arahannya, Dr. Dr. Diki. Erlina juga, terima kasih nasihatnya juga agar ini bisa didengar dan menjadi sisi positif lah buat masyarakat, apalagi nih awal tahun baru 2023. Betul sekali. Sehat selalu untuk Anda berdua, Terima Dr. kasih, Diki, Assalamualaikum. Dr. Erlina Burhan. Dan Ya. pemirsa, kami akan juga mengingatkan lagi bagi Anda yang masih memiliki kesulitan ya menjangkau siaran kami. Sekali lagi, ayo kita scan ulang lagi ya. Set top box kita, TV digital kita kembali dilakukan penyetelan otomatis kalau bisa begitu, karena memang ada pembaharuan dan perlu dilakukan cek berkala. Betul, itu kalau mungkin ada yang nanya keluarga atau siapa yang, aduh kok di rumah saya nggak ada channel TV One ya? Nah, bisa diinformasikan untuk scan ulang lagi. Baiklah, saya Maria Segaf. Arif Adil pamit undur diri, terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sekali lagi, selamat tahun baru 2023. Selamat tahun baru, sampai jumpa.